Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Yang selalu menjadi doa dan harapan saya. Biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus selama hidup. Hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus selama hidup. Hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus selama hidup. Hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa,
hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini. Kami mau menantikan lawatan-Mu ya Tuhan, lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, seringkali kita disebut sebagai umat pilihan, ya. Seringkali karena menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita itu disebut sebagai umat pilihan. Namun demikian, saudaraku, kita juga harus mengerti bahwa sekalipun kita ini dipandang sebagai umat pilihan, bukan berarti secara otomatis kita nantinya bisa terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena untuk ada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga itu kan kita harus hidup benar-benar seturut dengan standar kehidupan yang Bapa kehendaki. Dan sudah seringkali saya katakan bahwa standar kehidupan yang normal untuk orang percaya itu adalah standar kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini menjadi umat pilihan, itu artinya kita diberi kesempatan supaya kita bisa berjuang, lalu kehidupan kita itu bisa dikembalikan menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Menjadi manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu manusia yang seperti pertama kali diciptakan oleh Allah, ya, yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Jadi kita harus mengerti itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu ditulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 kalau kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia sendiri tidak berusaha untuk mencari Allah kembali. Tetapi Allah sendirilah yang berinisiatif, ya, untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Inisiatifnya apa? Allah rela memberikan putra tunggalnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan. Dan lewat korban penebusan itulah kita kembali dipandang benar di hadapan Allah. Artinya kita kembali diberikan jalan untuk bisa kembali kepada Allah. Tentu tidak gampang, kita harus berjuang untuk itu. Sebab kalau kita tidak berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka kasih karunia itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita lanjut kepada ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Nah, ketika kita sudah menerima kasih karunia ini dengan cuma-cuma, maka sebagai orang pilihan kita harus berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kita tidak mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka sekalipun kita ini orang pilihan, berada di dalam Kristus, tetapi kita belum tentu bisa diselamatkan di dalam Kristus kalau kita tidak mau benar-benar berjuang supaya standar hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan itu bisa kembali kepada standar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Standar hidup manusia yang sejati. Dalam hal ini sama dengan standar hidup yang telah diperagakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus masih ada di dunia ini. Nah, jadi saudaraku, kalau kita terlahir sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, lalu kita mendapat stempel umat pilihan, saudaraku, bukan berarti secara otomatis kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-8, kita baca ayat 12, firman Tuhan katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, ketika kita menjadi umat pilihan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus mengikut kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengikut Tuhan Yesus, berarti kita tidak memiliki hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang sama seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus katakan apa tadi? Barang siapa mengikut aku. Artinya kalau kita tidak mengikut Kristus berarti sia-sialah hidup kita sebagai orang percaya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan di situ ada kata hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini kita harus mengerti benar. Mengapa kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau kita tidak mengikuti jalan hidupnya Tuhan Yesus, gaya hidupnya Tuhan Yesus, cara hidupnya Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Tidak sampai kepada Bapa berarti kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan itu juga artinya kita akan terbuang dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Dan saya selalu katakan ini kengerian yang paling dahsyat, saudaraku. Karena terbuang untuk selama-lamanya itu berarti terbuang ke dalam api kekal. Nah saudara, kita harus benar-benar menyadari akan hal ini, saudaraku. Harus, tidak boleh tidak. Sebab kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini lalu tidak mau berubah, maka sia-sialah kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita di dalam Ibrani 12 kalau kita membaca ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus tetap berpikir bahwa
Untuk bisa sampai kepada Bapa, kita harus berjuang, kita harus berlomba. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 1, di situ dikatakan kita harus menanggalkan beban dan dosa. Maksudnya apa? Ketika kita menanggalkan semua cara hidup kita yang lama, barulah kita bisa berjalan mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Hidup dalam kesucian, kekudusan, kebenaran, ya, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah jalan hidup yang harus kita ikuti supaya pada akhirnya kita bisa kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Artinya kita bisa memiliki kembali moral manusia seperti yang Allah ciptakan semula, manusia yang sejati, dan itu yang dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita menjadi orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, atau disebut kita menjadi orang pilihan, maka kita harus sungguh-sungguh berjuang supaya status kita sebagai orang pilihan itu benar-benar pada akhirnya setelah kita berada di kekekalan nanti, kita menjadi orang yang benar-benar terpilih, orang yang benar-benar bisa diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.